Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Umar As-Siddiq, Bapak Hepta dan Ibu Hepta dan Bapak Ibu semua yang hadir di Mushola Ar-Rahim ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Amin. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, duduk bersama di mushola tercinta ini untuk memurojaah, memudzakarah, belajar bersama tentang tema-tema kajian Islami. Dan kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau, yakni syafaatul uzma. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang makna atau makna tasbih di balik peristiwa Isra Mi'raj. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj karena mungkin kan kemarin bulan Rajabnya sudah lewat Jadi mungkin Bapak Ibu sudah berulang begitu mengikuti peringatan Isra Mi'raj. Jadi sudah dijelaskan ketika Isra itu seperti apa, Mi'raj itu seperti apa, bertemu dengan siapa aja di langit keberapa dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan memfokuskan kepada makna tasbihnya, makna subhananya. Baik, sebelum kita masuk ke ayatnya, kita sedikit flashback, mengingat kembali. Jadi ceritanya disingkat-singkat saja. Jadi pada tahun sekitar 67 kenabian itu ada dua tokoh besar, tokoh yang berpengaruh di suku Arab pada saat itu, yaitu Hamzah, paman Nabi yang disebut dengan Asadullah, kemudian Umar bin Khattab. Dua tokoh ini masuk Islam sehingga membuat orang-orang kafir Quraisy itu panik. Wah, ini nggak bisa dibiarkan ini. Islamnya semakin kuat kan, akhirnya Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan karena punya namanya dua macannya istilahnya, Hamzah dengan sahabat Umar. Orang kafir Quraisy sampai akhirnya bingung dan mentok ini gimana kok makin makin terang-terangan saja ini ya. Nabi Muhammad akhirnya melakukan negosiasi. Negosiasi itu Nabi ditawarkan beberapa hal. Yang pertama ditawarkan tentang apa sebenarnya mau kamu ya Muhammad gitu. Kalau kamu ingin harta, ingin jadi orang terkaya, kita siapkan, kita akan kumpulkan kekayaan orang-orang Quraisy untuk kamu semua. Atau kamu ingin menjadi pemimpin, menjadi raja, oke, kita akan turuti. Kemudian, atau kamu ingin menikahi wanita yang paling cantik di sini, silakan kau tinggal tunjuk saja. Begitu kata kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tidak itu Nabi Muhammad cuma tidak menjawab, cuma bilang sudah, istilahnya ngomongnya sudah begitu. Kemudian membacakan beberapa ayat yang kemudian udah stop ya Muhammad. Artinya negosiasi itu tidak berhasil. Ini malah makin meneguhkan hati Nabi Muhammad. Akhirnya dari situ karena negosiasi sudah tidak berhasil, kemudian Bani Hashim, keturunan Nabi, keluarga Nabi itu mengalami boikot selama 3 tahun. Kisah ini terkenal. Boikot itu apa saja yang diboikot? Tidak boleh ada perkawinan dengan Bani Hashim, tidak boleh ada jual beli. Pokoknya diboikot secara sosial, secara ekonomi maupun kemasyarakatan. Sehingga Nabi Muhammad bersama keluarganya dan juga
yang sudah masuk Islam, ya, terutama yang dari Bani Hashim, kemudian tinggal di namanya Sya'bah Abi Thalib, sebuah lembah punyanya Abi Thalib. Itu sekitar 3 tahun Bapak Ibu. Jadi di sana mengalami kelaparan, tangisan anak-anak kecil gitu. Kemudian ya Allah menolong dengan caranya dilalah perjanjian ini tuh kemakan rayap. Kemakan rayap, dan orang kafir Quraisy yang masih punya hati nurani itu juga menentang, gitu, tidak setuju sehingga perjanjian itu hanya dibatalkan setelah 3 tahun. Nah, setelah kejadian boikot itu, kemudian paman Nabi, yakni Abi Thalib, itu sakit, ya, bisa dibilang karena setelah kejadian boikot ini sakit-sakitan, kemudian meninggal dunia. Kemudian sekitar 2 bulan setelahnya disusul meninggal sinten? Ada yang tahu? Istri tercintanya Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Jadi secara berturut-turut setelah Abi Thalib itu kan proteksinya Kanjeng Nabi di luar. Kalau Khadijah itu kan istilahnya di dalam rumah sebagai penguat emosional maupun psikologis di dalam rumah itu, penguatnya Khadijah. Dua-duanya proteksi luar dalam itu sedanten meninggal semua, sehingga Nabi Muhammad udah makin sedih, sehingga tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan atau Amul Huzni, disebut sebagai tahun kesedihan. Jadi orang kafir Quraisy tambah, wah ini Nabi Muhammad sudah nggak punya perlindungan lagi udah nggak punya proteksi lagi, sehingga Nabi Muhammad semakin ditekan, semakin dicaci maki. Akhirnya Nabi Muhammad merasa, wah ini sudah tidak kondusif, di Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah. Akhirnya Nabi pergi ke Taif, ke Taif bersama Zaid bin Harithah, berharap di sana akan diterima. Jadi Nabi Muhammad dari door to door mendatangi kepala sukunya, istilahnya mendatangi RT-nya, RW-nya, didatangi satu-satu untuk diajak masuk Islam. Ternyata menolak, menolak, tidak mau. Dan kata Nabi Muhammad, ya sudah, tapi tolong jangan kasih tahu orang-orang kafir Quraisy kalau saya kesini. Oh ya udah, silahkan, dipersilahkan pergi. Tapi ternyata para pimpinan Taif itu mengumpulkan anak-anak kecil dan para preman-premannya untuk berbaris di pinggir jalan membawa batu kerikil, batu kecil-kecil. Kemudian sepanjang perjalanan itu Rasulullah dilempari, yang kemudian Zaid itu melindungi sampai berdarah-darah, sampai pelipisnya juga ikut berdarah. Akhirnya Nabi Muhammad singgah di sebuah hutan, kebun anggur di situ sambil berdoa. Ini doanya sangat terkenal dengan sebutan Doaul Mustad'afin, doa orang yang sangat teraniaya begitu. Ini doanya cukup panjang, tapi inti doanya adalah bahwa Nabi Muhammad itu sudah pasrah, sudah, ya Allah, wis pokoknya panjenengan tempatkan saya di mana aja, selama panjenengan tidak marah kepada saya itu sudah cukup. Saya sudah nggak peduli, pokoknya ini sudah istilahnya wis pasrah banget. Mau jenengan setelah ini mau saya dihadapkan kepada siapa lagi, mau kepada kaum mana lagi, jenengan menempatkan saya, udah ya Allah, pokoknya selama anta tidak hodoboni, tidak marah kepada saya, fala ubali, maka saya nggak peduli. Yang penting jenengan boten hodob, boten bendu terhadap saya, itu kata Nabi. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan, kemudian melakukan sholat. Kemudian ini ada segerombolan jin, mungkin udah pernah dengar ceritanya, yang masuk Islam karena mendengar Nabi membaca Al-Quran di sholatnya. Ini diabadikan dalam surah Jin, ayat pertama itu. Nah, setelah itu baru kemudian setelah ada segerombolan jin masuk Islam, kemudian Nabi Isra Mi'rajkan. Jadi itu sebagai hiburan, sebagai tasliyah untuk Nabi, untuk hati Nabi, untuk menguatkan Nabi, supaya bahwa penduduk bumi mungkin saat ini tidak menerimamu, tapi engkau akan disambut oleh penduduk langit. Jadi timelinenya begitu, kurang lebih perjalanannya. Jadi dari Nabi Muhammad kehilangan orang-orang tercintanya, kemudian pindah ke tempat lain, ditolak, dilempari, kemudian diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih Isra Mi'raj ini digambarkan dalam Al-Quran. Jadi
Jadi kalau kita melihat ayatnya nggih dalam surah Al-Isra, jadi sebenarnya kalau di Al-Isra ini hanya dijelaskan tentang peristiwa Isra saja. Ya, kalau Mi'raj itu ada di surah An-Najm. Nggih. Jadi ini judulnya harusnya makna tasbih di balik peristiwa Isra, ya. Tapi karena sudah kita dengarnya sepaket, jadi makna tasbih di balik peristiwa Isra Mi'raj. Ini mungkin apa namanya? Saya sudah kadung ngetiknya begitu, jadi nggak apa-apa. Kemudian bagaimana sih Isra itu digambarkan oleh Al-Quran? Dalam surah Al-Isra ayat 1 nggih, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kenapa peristiwa Isra ini diawali dengan tasbih? Jadi sebelum ke sana kita menggali makna tasbih dulu. Tasbih niku berasal dari kata sabaha. Sabaha itu artinya menjauh. Sabaha itu menjauh. Makanya kalau di terminologi bahasa Arab, olahraga berenang itu sebutannya sibahah. Apa? Sibahah, satu akar kata dengan sabaha, karena orang berenang itu kan semakin menjauh dari posisi awalnya. Ya, di sini kan renang itu kan semakin menjauh dari posisi awalnya dia. Dan juga sabaha yang kedua juga diartikan sebagai almarus sari'. Napa nggih? Perjalanan sing cepat. Jadi orang renang itu kan nggak mungkin pelan-pelan nggih. Ya pelan-pelan nopo? Kelelep nggih, makanya kan cepat gitu. Jadi kayak diartikan floating gitu. Jadi ada ayat kan kulun fi falaki yasbahun, semua yang ada di langit itu bertasbih. Maksudnya nggih floating nih, muter terus nggih, mereka nggak berhenti kan. Muter semuanya sabihun bisa diartikan sebagai semakin menjauh, floating ataupun berenang. Itu tergantung konteks kalimatnya. Cuman makna dasarnya adalah menjauh. Maksudnya apa? Menjauh niki untuk konteks ayat ini adalah at-tanzih, mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak sepantasnya atau sepatutnya dinisbatkan kepada Allah. Jadi apapun yang ada di pikiran kita, bahkan bayangan kita soal kesempurnaan Allah pun itu tidak seperti itu. Jadi kita membayangkan Allah sempurna seperti yang ada di bayangan kita masing-masing, itu tidak seperti itu sempurnanya, jauh melebihi itu. Jadi tidak bisa dibayangkan. Makanya kan ada makalah tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Kalian itu disuruh mikir ciptaannya Allah, tapi jangan mikirin Allahnya. Ya maksudnya apa? Kita ini disuruh mengamati ciptaan-ciptaan Allah untuk mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak ayatnya di Al-Quran yang menyeru kita untuk memperhatikan alam raya. Misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kadang nih kayak tadi dan lain sebagainya. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana ibil niku unta niku diciptakan? Nah, itu sebagai isyarat bahwa kita itu disuruh untuk memikirkan ciptaannya Allah. Tidak boleh memikirkan Allahnya seperti apa. Kemudian di Al-Quran itu kan ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah, terjemahan Indonesianya gitu, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu kan kalau kita bayangkan tangan Allah, itu kan jadi kita ada personifikasi istilahnya. Kalau Majelis Belajar Indonesia itu apa itu? Jadi membayangkan bentuk begitu. Nah itu nggak boleh, itu subhanallah. Itu kita namanya bertasbih, menjauhkan Allah dari apapun yang ada di pikiran kita mengenai Allah, baik itu sifatnya, zatnya ataupun perbuatannya. Nah kenapa sih kok perlu disucikan? Apa Allah itu berarti kotor? Mboten. Kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu mesti ada fase atau titik di mana kita itu mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya, ibu-ibu misalnya gadah putrane niku katakan misalnya pengen masuk UGM seumpama dia sudah tahajudnya pun kenceng, anaknya soleh, tahajudnya kenceng, puasa Senin Kemis nggak pernah putus,
dan anaknya pinter, berprestasi, mun optimis ibu niku anaknya bakal keterima di UGM. Ternyata boten keterima. Lho kok sing keterima temennya yang biasa saja. Niku pasti nopo? Ya Allah kok ngene ya? Pasti kan ngoten lah, itu subhanallah. Gitu, mensucikan Allah. Enggak, Allah itu enggak mungkin zalim sama hambanya. Enggak, Allah enggak mungkin enggak adil. Kan pasti pikiran kita itu kan kayak refleks gitu. Ya Allah kok aku begini gitu. Nah, itu di situ. Makanya tasbih itu dalam hadis Nabi itu kan apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Kalimat yang ringan sekali diucapkan di lisan, tapi nopo? Saqilatani fil mizan. Ganjaran ini ku berarti nopo? Timbangan nggih, mau memenuhi bumi langit dan habibatani ila rahman. Dan kalimat itu sangat dicintai oleh Allah karena memang berat bertasbih niku. Kalau bertasbihnya cuma sekedar karena goreng tempe gosong gampang nggih. Kalau tempe gosong kan kecewaannya nggak terlalu nggih. Boleh kalau bertasbihnya cuma subhanallah gitu kan gampang, tapi mengaplikasikannya niku loh dalam kehidupan kita sehari-hari niku sing mboten gampang, tapi bisa nggih. Itulah kenapa pahalanya sangat besar karena memang tasbih itu memang berat gitu kan. Kalau lihat di sosmed begitu kan ada artis yang asalnya berhijab gitu, ternyata kena kasus suaminya selingkuh, hijabnya dicopot. Ditanya kenapa, katanya kecewa sama Tuhan sing disalahke jilbabe gitu. Nah itu makanya berat. Kalau bisa bertasbih kan enggak. Ya, ini bukan ketidakadilan Allah, kan dia merasa saya tuh sudah soleh, sudah berhijab, sudah selalu berdoa sama Allah supaya suami saya dilindungi. Tapi kok tetap lah, itu kan berat di situ Bapak Ibu nggih. Makanya di situ kita bertasbih menjauhkan Allah dari itu enggak. Oh, Allah enggak seperti itu. Oh tidak, mungkin tidak adil itu yang berat. Pasti kita dalam kehidupan sehari pernah ngalamin nggih. Ya Allah kok ngeten sih. Ya Allah kok aku begini, perasaan saya udah maksimal, tapi kok nggak bisa mendapatkan sesuai apa yang diinginkan. Itu makna tasbih dari sisi bahasa. Kemudian tasbih itu digunakan di waliku untuk menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang tidak sepantasnya. Yang kedua, tasbih itu juga digunakan untuk ketika melihat sesuatu yang mengagumkan atau mentakjubkan, ya, seperti dalam surah Al-Isra ini, ya. Subhanalladzi asra itu kan mengagungkan kemampuan atau kekuasaan Allah untuk memperjalankan hambanya. Ya, kalau ini bukan Nabi Muhammad sing jalan sendiri, ya. Ini Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayatnya itu ada kata Nabi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Padahal asro itu kan memperjalankan. Asro itu artinya memperjalankan di malam hari. Tapi kok masih ada lailannya di depan. Lailan itu artinya apa? Malam gitu. Asro itu sudah artinya perjalanan di malam hari. Kok masih ada lailannya? Itu kira-kira kenapa? Nah, lailan itu artinya sebagian atau sepenggal dari waktu malam. Artinya bukan semalam penuh. Kalau semalam penuh itu lailatan. Kalau lailan itu cuma sebagian dari malam, entah 5 menit kah, entah 10 menit, entah setengah jam, kita nggak tahu. Karena ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj niku ketika balik niku bantalnya masih anget. Masih nopo? Masih anget. Habis Pak waktunya. Oh belum? 5 menit lagi. Nopo? 5 menit lagi. Oke. Nopo namanya? Tadi sampai apa ya? Bantal. Sampai bantal. Bantalnya anget nggih. Niku menunjukkan bahwa tidak lama. Dia tidak lama. Entah cuma seret nopo, cuma berapa kita nggak tahu Allah alam. Yang wajib kita imani adalah bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, lailan di sini ditekankan oleh para ulama bahwa terjadinya cepat sehingga orang kafir Quraisy menertawakan begitu. Orang kafir, orang Quraisy itu kan traveler. Mereka itu kan pedagang. Mereka itu kan sudah ngerti berapa lama jaraknya dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu di mana? Pak? Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina, Palestina, Yerusalem. Nah, orang Arab itu sudah hafal kira-kira perjalanan dari Mekah ke Yerusalem itu kira-kira 30 hari karena mereka udah biasa traveling.
karena mereka tetap pedagang. Lah kok ini teko-teko Nabi Muhammad menceritakan dalam satu malam, bahkan subuhnya itu sudah di situ, sudah kembali ke Makkah, sudah sholat di situ lagi, sudah kembali ada di posisi rumahnya di Mekah itu. Makanya ini orang kafir itu kemudian, wah ini kesempatan, mereka tuh senang gitu. Kesempatan apa? Selama ini kan nuduh Nabi Muhammad sebagai pembohong, nggak mungkin, karena Nabi Muhammad itu selama 40 tahun mendapat julukan Al-Amin yang dapat dipercaya. Bahkan Nabi itu jadi bendaharanya orang Quraisy pada waktu itu, ya, sebelum jadi Nabi itu, karena saking dipercayanya, jadi bendaharanya, dititipi dirham, dititipi emas, saking dipercayanya. Makanya tuduhan kadzab niku mental, karena Nabi itu Al-Amin, dapat dipercaya. Kemudian tuduhan malih waktu awal-awal terima itu gila, gila, penyihir. Nah, itu tuduhannya mental semua. Sekarang ada kejadian ini, kesempatan karena ini sangat tidak masuk akal. Jadi ini kesempatan orang kafir untuk menjatuhkan begitu. Jadi yang pertama didatangi siapa? Abu Bakar didatangi. Abu Bakar, itu loh temanmu cerita begini-begini, kamu percaya? Apa jawaban Abu Bakar? Lah, peristiwa yang lebih dari itu aja saya percaya kok, gitu. Makanya Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Artinya apa? Ya, benar sih, membenarkan. Ya, karena beliau dibegitukan malah membenarkan, malah Nabi Muhammad dapat berita dari langit saja saya percaya, apalagi Nabi Muhammad langsung dipanggil ke sana. Jadi orang kafir Quraisy kisinan, tapi ada orang-orang yang imannya itu masih lemah, kemudian mereka murtad karena karena saking tidak masuk akalnya begitu, sehingga mereka kembali murtad. Nah, kemudian apa ini? Apalagi yang dikatakan kafir Quraisy kepada Nabi? Kata kafir Quraisy, oke, Nabi, kalau kamu memang melakukan perjalanan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kamu tahu nggak di kabilah ini tuh ada suku yang punya unta? Kata Nabi, ya saya tahu, malah untanya ada yang hilang, gitu kata Nabi. Jadi detail menjelaskan. Orang kafir Quraisy oke, mereka itu, si kabilah itu kan pedagang, nanti kan bentar lagi akan sampai Mekah, kita tanya, bener nggak? Begitu. Kemudian yang kedua ditanya lagi. Jadi orang itu kan kalau nggak percaya, menanyakan, ya, misalnya saya sudah biasa ke Semarang misalnya, terus tiba-tiba Mbak Ani seumpama, misalnya Mbak Ani orang Kalimantan, terus cerita ke temennya, saya loh kemarin dari Semarang. Pasti kan temennya yang terbiasa ke Semarang itu tanya, kamu tahu nggak di Semarang itu ada Lawang Sewu? Di mana lokasinya, kan? Memastikannya seperti itu, Jadi orang-orang Arab itu pinter lihat kok niku cara membuktikannya begitu, karena mereka pedagang terbiasa wirawiri Syam, Syam kemudian Arab. Nah, kemudian kata Nabi, ya saya tahu itu juga ada kabilah yang unta merahnya itu kakinya patah. Itu juga dicatat sama orang kafir. Coba nanti kita tanyakan ketika mereka sampai sini. Begitu. Jadi dan ada beberapa pertanyaan lagi yang akhirnya ketika itu ditanyakan kepada mereka, ternyata benar, subhanallah, luar biasa. Ini kan takjub, sesuatu yang menakjubkan sekali. Perjalanan itu cuma semalam, tapi Nabi Muhammad bisa detail menjelaskan apa-apa saja yang ditemui, dan benar, sesuai sama prediksinya orang-orang kafir Quraisy. Jadi di sini pada intinya subhana atau tasbih ini tadi digunakan untuk dua waw. Yang pertama untuk menjauhkan Allah dari segala sifat atau semua apa yang kita prasangkakan kepada Allah, dan juga untuk ketika kita takjub atau melihat sebuah fenomena yang menakjubkan. Nah, kemudian di sini hikmahnya waw yang pertama tasbih sebagai bantahan terhadap pendosaan kaum musyrik. Jadi subhanallah, subhanalladzi asra, bahwa Nabi bohong itu enggak mungkin. Subhanallah, maha suci Allah dari itu semua. Kemudian tasbih sebagai terapi rohani bagi orang yang sedang diuji keimanannya. Contohnya kasus tadi, ada banyak hal-hal yang kita lewati yang tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal kita sudah optimis, sudah yakin sekali bahwa akan mendapatkannya, ternyata boten. Kan kita untuk berpikir kepada Allah, positive thinking, ini terbaik, itu kan susah, susah kalau gampang, susah. Nah, itu makanya subhanallah. Makanya
pahala ini sangat luar biasa. Kita itu benar-benar mensucikan Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, tasbih adalah roh menuju kedekatan, ya, karena dalam sholat itu kan kita selalu bertasbih, ya. Ketika napa mawon, ketika ruku, ketika sujud itu berapa kali saja dihitung dalam sehari. Kalau belum lagi nanti wiridnya, setelah sholat itu kan subhanallah 3 kali. Nah itu sebagai penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyucikan Allah sebelum memahami sunatullah. Sunatullah ini kan apa? Hukum alam, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Contoh misalnya dalam ayat-ayat cerita tentang Nabi Isa dan Uzair yang dituduh sebagai anak Allah. Ayat terakhirnya apa? Subhanallahi amma yusyrikun, subhanallahi amma yasifun. Jadi logikanya orang, nggak mungkin perempuan hamil nggak ada yang menghamil. Itu kan hukum alamnya, hukum sebab akibatnya. Ya sunatullahnya kan begitu. Tapi kan terjadi pada Bunda Maryam tidak begitu. Makanya subhanallah. Allah tidak seperti itu, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Kira-kira begitu, kurang lebihnya mohon dimaafkan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, juga kepada Bapak Ibu Karjono yang terus rumahnya ditempati saat ini. Matur nuwun sangat. Silahkan saya kembalikan kepada Ustadz Umar Asidik.